Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah subuh rahimakumullah. Rindu kita kepada orang-orang yang baik, rindu kita kepada ahli-ahli ibadah, rindu kita kepada jamaah Masjid Nurul Islam, dan rindu kita kepada keluarga kita yang saat ini kita sudah tidak bisa lagi bertatap muka dengan mereka, yang saat ini kita tidak bisa lagi berkomunikasi dengan mereka, yang saat ini kita tidak bisa lagi bercanda tawaria. Yang ada hanyalah doa buat mereka agar mereka diampuni dosa-dosanya dan diterima segala amal ibadahnya dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al qabrahum raudatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Istajib du'ana ya Allah, innaka sami'ud du'a. Jamaah sekalian, tentunya kita tidak henti-hentinya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih diberikannya kesempatan berupa nikmat sehat, iman, dan nikmat-nikmat yang tentu kita tidak dapat bisa menghitungnya. Mudah-mudahan nikmat ini adalah merupakan suatu kesempatan yang kita pergunakan untuk menghapus dosa kita dan menambah amal ibadah. Ada pepatah mengatakan the time is money. Ada juga pepatah Arab mengatakan al waktu asmanu minaz zahab. Saya pribadi cenderung memakai pepatah Arab ini karena pepatah Arab ini menurut saya bijak. Ya. Al-waktu asmanu minaz zahab. Waktu itu lebih berharga dari emas. Emas adalah salah satu benda yang sangat berharga. Tapi waktu lebih berharga dari itu. Dan saya tidak sanggup memakai pepatah the time is money. Waktu adalah uang. Karena sewaktu-waktu waktu itu tidak harus berbentuk uang, tapi waktu itu bisa berbentuk pahala, tapi waktu itu bisa berbentuk kebahagiaan, waktu itu bisa berbentuk berbagi, waktu itu bisa berbentuk tolong menolong. Tidak semua harus uang. Kalau kita telah memakai rumus the time is money, artinya segala waktu yang kita lakukan itu duit.
Kalau lah duit-duit dikebak kita duit pak, ya. Ngurut ke mak kita, mana duitnya mak? Nolong dulur kita, mana duitnya? Mak itu ada orang minta tolong, ada duitnya tak? Segala diukur dengan duit. Oleh sebab itu jamaah sekalian, al-waktu asmanu minaz zahab, waktu itu lebih berharga dari uang, bahkan lebih berharga dari dunia beserta isinya. Hidup ini bukanlah apa-apa. Jadi kalau kita belajar dari kehidupan ini, ya tidak ada rasa ngeluhnya, tidak ada rasa kecewanya. Kalau kita hidup ini bergelimang harta, begitu kita mati, harta itu tidak kita nikmati lagi. Jadi jangan kita terlena dengan harta, karena harta bukanlah apa-apa kecuali harta yang kita belanjakan di jalan Allah. Kalau kita disenangi oleh orang, kesenangan itu tidak abadi. Begitu kita mati, maka orang yang menyenangi kita itu tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi, tidak bisa menolong kita untuk terhindar dari kubur, tidak bisa menghidupkan kita, tidak bisa lagi menolong, dan kita pun tetap akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kalau hidup ini kita dibenci orang, jangan kita habiskan waktu untuk membenci mereka, karena suatu saat kebencian itu akan berakhir. Ketika kita masuk kubur, yang kita benci dengan dia tidak ada lagi gunanya. Dan orang membenci kita kalau kita sudah masuk dalam kubur, kebencianmu tidak ada artinya bagiku. Aku hanya berhadapan dengan Allah, dosaku akan dipertanggungjawabkan, dan ibadah, pahalaku, kebaikanku akan juga aku pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah usah kita buang-buang waktu sibuk memikirkan orang benci kepada kita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang juga dibenci oleh manusia yang lain. Jamaah sekalian, maka dalam kesempatan subuh ini kita jangan berhenti untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikannya kesempatan untuk mengurangi dosa kita dan menghapusi dosa kita dengan banyak-banyak beristighfar, dan kita berupaya untuk menambah amal ibadah sebagai khazanah akhirat kita nanti dengan beribadah sebanyak-banyaknya. Jemaah sekalian, tentu kita tidak henti-hentinya bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah selalu melimpahkan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian, selamat jumpa di kuliah subuh pagi ini. Semoga kita sehat selalu, bahagia selalu, sejahtera selalu, damai selalu. Dah kata yang amin kan nyo? Lah dinjuk kue belum? Padahal doa tadi lah bagus nian perasaanku, kata yang amin kan nyo? Aku tahu kalian tu nak ngajak cepat balik, payu. Aku nih Cak Cama ini nih melok juga perlombaan turnamen bulu tangkis. Ini nak belago ini kaget tu. Iya, aku jengok tu dalam poin mana Pak Haji Poniman. Musuh berat aku beliau. Iya. Kaget ngalah be Pak Haji. Yang muda, yang tua tetap menang. Ya, jamaah sekalian. Kita nih kadang-kadang karena pikiran tidak tenang, baju lupa jawab doa. Karena banyak pikiran, salam kadang-kadang tidak dijawab. Makanya para penceramah setiap belum salam selalu dipantuninya. Karena kalau dia salam, tak kata yang menjawab.
Ayo dipantuni dulu, takut tidak dijawab. Asal dipantuni masih lesu juga orang jawab. Padahal salam adalah doa. Tidak apa-apa, itu hak masing-masing. Cuman sekedar mengingatkan saja. Bapak Ibu hadirin wal hadirah, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita masih di bulan Agustus, masih di bulan Rabiul Awal. 2 bulan ini adalah bulan istimewa untuk dunia dan bulan istimewa untuk bangsa negara Republik Indonesia. Di Agustus Indonesia merdeka, di bulan Rabiul Awal manusia mendapatkan cahaya terang benderang, yaitu yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, kalau kita berbicara tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah sosok manusia yang luar biasa, yang perlu dan harus bahkan wajib kita teladani, karena tidak ada di dalam Al-Quran itu yang menyuruh meneladani manusia kecuali Rasulullah. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 kita hafal galau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Jamaah sekalian, mari kita kaji firman Allah ini. Laqad, lam taukid, artinya benar-benar, sungguh telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan. Artinya yang harus kita teladani, yang harus kita contoh, lengkap ada di diri Rasulullah. Kesuksesan ada yang harus kita contoh dari Rasulullah. Selain Rasulullah, tak pacak nak kita teladani, bapak-bapak. Kita nyontoh si A, berduit, kita contoh dia, tapi kita tidak menyontoh, tak pacak nak kita contoh dia mak mano kalau dia miskin. Ada orang miskin, sabar. Kita belum tentu bisa mencontoh dia mak mano kalau dia kaya. Banyak orang miskin asal kaya sombong. Banyak orang kaya mak itu jatuh miskin, prestasi, stres. Kulu kilir tak berbaju. Pejabat tinggi, kita contoh. Tak pacak nak kita jadikan contoh kehidupan. Begitu dia dilengsarkan, mulai malang melintang. Tidak baca, Pak. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang tertinggi dalam kepemimpinannya, kita contoh bagaimana sebagai pemimpin, itulah Rasulullah. Kalau dia mau, ya, Gunung Uhud itu jadi emas. Kalau beliau mau, dia akan menjadi orang terkaya di dunia.
Karena semua doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak mau. Bagaimana kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dihina? Dia tidak membalas. Kalau dia mau, sahabat, habisi itu. Tidak usah nak pakai duit, cukup telunjuk, habisi itu. Jangan ada orang menghina Rasulullah. Umar tegak di depan, seluruh sahabat pasang badan, sanggup mati, tapi Rasulullah tidak. Ketika Bani Israel menagih hutang, masuk ke dalam masjid berkuda, "Wahai Muhammad, mana hutang kau?" Padahal belum waktunya. Umar anak narik pedang, hilang pala kau. Mak itu Umar tegak duduk dia. Rasul tegak, betul balik. Karena memang janji Rasulullah, taruhlah hari Senin bayarnya. Hari Senin tanggal 24. Nah, orang itu datang langsung sengaja. Buat perkara. Nagi pucuk kuda dalam masjid. Cuma masjid waktu itu masih pasir, belum cat keramik cat itu ini. Sehingga ada orang beludah dalam masjid waktu itu. Karena dianggap lantai biasa. Betul. Mari Aisyah, mana duit yang aku simpan di situ, tolong. Lah kenapa ya Rasul? Katanya besok nak bayar. Wong yang punya lah datang nak minta. Bayar kan? Udah bayar kan? Umar suruh duduk, bayar. Terima kasih dengan senyumnya atas kebaikanmu. Saya sudah kau pinjami, mak uji kita nih kan. Kau adalah temanku, baik sekali. Dipujinya oleh Nabi. Apa yang terjadi? Ya Rasulullah, tak usah bayar utang itu. Hari ini, saat ini aku masuk Islam. Rupanya orang Yahudi itu ngetes, benar tak kalau Muhammad ini orang baik? Ternyata dapat kita jadikan suri teladan. Miskin ada pada diri Rasulullah. Sahabat ada yang berkasur, dia dah rumahnya mah itulah. Bahkan sering tidur di pucuk pelpa kurma. Pedagang, dia memang pedagang. Dari bujang Rasul itu sudah berdagang. Jadi masuk ke dalam Al-Quran, lengkap Rasulullah itu untuk kita jadikan teladan. Jadi apalagi yang harus kita teladani kalau bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Namun ternyata kata Rasulullah, man ahabbani, ya, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku, orang-orang yang menghidupkan sunnahku, dialah yang mencintaiku. Ya. Siapa yang menghidupkan sunnahku, dialah akan mencintaiku, dan siapa yang mencintaiku, dialah nanti akan bersamaku di surga. Jadi cinta itu tidak hanya sekedar lip service saja. Aku cinta padamu, tidak pernah neraktir, tidak pernah sanjau ke rumah, kapan WA, selalu uhibbuki, uhibbuka, I love you, I love you so much. Kapan diajak ke warung, mikir-mikir, pelit setengah mati. Nah, uji Ustaz Sabtudin LGBT, labu pahit getah basah, aku tak tahu istilah itu datang dari mana ya. Ya, labu pahit getah basah. Ya, belum dinasionalkan, belum masuk ke KBBI. Jamaah sekalian, oleh sebab itu Al-Quran ini menyuruh kita
untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siapa? Nah, ini kan ada pertanyaan. Siapa yang disuruh untuk meneladani Rasulullah? Orang yang benar-benar meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ialah liman kana yarjullaha. Orang-orang yang mengharapkan ridho Allah. Dia akan cenderung untuk mengikuti Rasulullah. Sama pecah kita mencintai Indonesia. Sekarang kita berada di bulan Agustus. Siapa yang benar-benar mencintai Indonesia ini? Ialah orang-orang yang ingat betapa pahit, getir, susah, nyawa melayang ketika merebut Republik Indonesia ini. Selalu bermunajat. Susah untuk berkumpul seperti kita ini. Kalau berkumpul mak ini, penjajah masuk, diusir, didrodot. Susah untuk berduit. Jangankan nak bermobil. Makai sepan bagus dikit, bela kena sita. Jangankan nak makan kolak duren. Makan nasi sama iwak asin, bela diperiksa. Kenapa itu kita lupakan? Sekarang kita merayakan Republik Indonesia dengan joget-joget, bahkan tidak dalam aturan agama Islam. Bapak-bapak pakai androk, bapak-bapak tanding sepak bola pakai lipstik, pakai bedak bulu mata palsu. Katanya cinta Indonesia, buka itu undang-undang dasar. Negara ini merdeka itu bukan karena kekuatan kita. Mana kita nak lawan Belanda besar tinggi, kecil pendek pecah aku ini. Disikut ke ini bela te planting. Negara Republik Indonesia ini merdeka berkat rahmat Allah. Kalau berkat rahmat Allah, yuk kita isi dengan zikir kepada Allah. Allah berjanji la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur atas nikmat yang aku berikan, dalam hal ini nikmat kemerdekaan, maka nikmat kemerdekaan itu akan aku tambah. Mungkin karena kita tidak bersyukur kepada Allah lah, sehingga kita ini merdeka tapi masih terjajah. Terutama kita dijajah oleh hawa nafsu, kepengen kayo, kayo, bengang. Saking bengang, kepengen penampilan tadi hebat, pajak utang. Utang dikit lagi tak terbayar, apalagi utang banyak. Pindah ke dusun itu, lalu utang pula, pindah dusun lain, pindah terus pecah kucing beranak. Bapak-bapak tak pernah nyengok kucing beranak. Aku juga tak pernah, cuman aku nyengok dia pindah-pindahnya itu baik. Kucing beranak apa dia gawe? Nak nyengok kucing beranak. Yang dia pindah ke anak itu kagak pindah situ untuk mengamankan anaknya. Sehingga tidak ada ketenangan. Kemerdekaan itu di mana? Kita tidak terjajah. Terjajah secara fisik, terjajah secara batin. Kita merdeka secara fisik, batin kita terjajah, gelisah, belanja masih ngitung-ngitung. Kapan berapa harga ini? Sekian, nyangak dulu. Apa namanya duit? Tidak nyanyi lagi. Aku jengok DJM itu pakai keranjang susah itu penuh. Aku mau akan tukang soy. Kapan nanya berapa ini? Sekian, lari. Ngukur apa yang ada di dompet. Yang banyak duit tadi. Tidak ada lagi nanya. Sampai langsung ke kasir. Tidak lagi pakai duit, gesek.
Aku apa dia nak digesek? Maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Oleh bibi itu, ngoceh bibi. Maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Tapi kita tetap gelisah. Apa? Nanti kemana ke duit ini? Ya. Jadi kita merdeka itu ketenangan batin. Lahiriah dan batiniah. Lahir merdeka, batin terjajah, susah. Lebih baik batin kita tenang, walaupun lahir kita terjajah. Cuma yang lemah ni lahir batin. Fisik kita tidak dijajah, batin kita juga tenang. Ketenangan batin itu tak kata lain, bukan berduit, bukan jabatan. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Ingat kepada Allah, hatimu akan tenang. Dikatoi wong, Pak Jamil, aku tadi dengar si anu ngato kau. Apa? Aku ini siapa? Nabi be lagi masih dikata wong. Membek bantal. Nyenyak tidur. Ora dikatoi wong. Pak Jamil, kata wong, Pak Jamil itu, itulah kondangan hari Ahad kemarin pakai baju itu. Pecahnya lah 2 tahun ini pakai itulah. Tak ada gelisah, tak apa-apa. Nabi dulu tidur pucuk kurma, buat pulpa kurma. Ngapa ya aku nak mikirkan uang gitu? Tak ada urusan sama EGP. Emang gue pikirin, mbak bantal tuh tidur, tak sampai 5 menit. Lemak tidur nyenyak, makan lemak. Makan lemak, apa lemak makan Pak Haji? Lemak makan ya. Kalau orang miskin tu lemak makan. Iwak asin sepat. Ya bagus ah. Nasi putih hangat. Oh. Terus timun labu rebus. Berkeringat. Mobo 2 piring. Iwak asin, lagi 2 piring, mak mano kalau rendang 4 piring, mangkali wong model main ini. Itu yang kita cari itu. Ala bi zikrillah. Nah, mari kita introspeksi diri jamaah sekalian. Nah, jam 6 sudahkah kita mencontoh Rasul? Apa yang dilakukan oleh Rasul itu adalah yang harus kita contoh. Apa gunanya mencontoh Rasul? Supaya hidup ini tenang. Ketenangan yang kita cari, bukan kekayaan. Buat apa kita kaya kalau kita tidak tenang? Buat apa kita punya jabatan kalau kita tidak tenang? Buat apa kita dipuji orang kalau sesungguhnya kita ini hina? Maka itulah yang seharusnya kita contoh ini. Tapi jamaah sekalian, mari kita introspeksi diri. Saya tidak akan mengatakannya. Mari kita introspeksi diri. Kita jawab sendiri. Sudahkah kita ini mencintai Rasulullah? Sudah. Mana buktinya? Dan kita harus tahu mencintai Rasulullah itu seperti apa. Rasulullah telah mengatakan, man ahya sunnati, tadi sudah saya katakan, siapa yang menghidupkan sunnahku faqad ahabbani, berarti dia sudah mencintaiku. Tak ada nak nunggu maulid nian, tak ada nak nunggu bulan maulid nian. Pokoknya kita nak maulid sopar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, mulai masuk Muharram, sopar lagi terus. Ahya sunnati, menghidupkan Rasulullah, sunnah Rasulullah. Itulah bukti kita mencintai Rasulullah. Diikuti dengan cinta sebagai lisan ini, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Banyak bersolawat, itu cinta dengan ucapan.
Bersolawat kita siang malam, tapi sunnah Rasul kita langgar, itu cuma cinta di bibir saja, tidak cinta dengan perbuatan. Jamaah sekalian, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang betul-betul meneladani Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, selain mengharapkan rahmat Allah, itu adalah meyakini bahwa hari kiamat atau hari akhirat itu ada dan akan datang. Kemudian banyak berzikir. Itulah yang disebut dengan orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah, orang-orang yang betul-betul mencintai Rasulullah dan mengikuti atau meneladani Rasulullah SAW. Tiga hal itu, mengharapkan rahmat Allah, meyakini bahwa hari kiamat itu akan ada, kemudian banyak berzikir, astagfirullah, 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 alhamdulillah, 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 subhanallah, 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 subhanallah. Cuman kalau aku paling banyak zikir itu cuman istighfar setelah bapak-bapak, karena merasa banyak dosa gitu ini. Ya, kalau nak alhamdulillah itu mungkin tidak terlalu ini ya, tapi astagfirullah yang paling banyak yang aku, ya Allah ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku ya, karena kita ini kalau sudah diampuni oleh Allah, aku rasa sudah cukup lah itu ya. Kalau diampuni oleh Allah berarti kita tak katik dosa Pak Haji, datang gede, ya Allah aku ni ke mana ya Allah, ke neraka apa ke surga. Malaikat jengok catatan, hari ini dia ni istighfar, sudah ku ampuni galau pecahnya. Aduh dia ni salah, cuma lah kutip X, dah masuk surga. Ya kan? Tujuan kita ni Pak Haji, asal dosa kita lah diampuni oleh Allah, sudah pasrah. Up to you ya Allah. Nak kau masukkan ke mana? Tak ada orang sudah diampuni Allah masih masuk neraka. Pasti masuk surga. Ya. Jadi istighfar, astagfirullah. Cuman istighfar itu kalau kita baca, bapak-bapak, padilannya banyak nian. Ya, padilannya banyak nian. Di antaranya adalah membuka pintu rezeki. Ya, membuka pintu rezeki, kemudian menghapuskan dosa, ya, menenangkan hati dan lain sebagainya. Ya, jamaah sekalian, inilah saja yang dapat saya sampaikan. Sungguhnya banyak, kalau nak kita bahas pagi ini tidak cukup ya. Bagaimana suri teladan Rasulullah SAW itu, ya paling tidak kita apa yang kita ketahui itulah kita contoh. Semoga kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW di akhirat nanti, dan kita tergolong orang-orang yang mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua dan menjadikan kita umat Nabi Muhammad yang diridhoi oleh Allah, yang dicintai oleh Rasulullah, yang disyafaati Rasulullah SAW, dan hidup ini akan senantiasa diberkahi, berkah umur, berkah keluarga, berkah rezeki, dan berkah semuanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kami masih kecil. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuba wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan pertemuan kami pagi ini pertemuan yang mendapat rahmat-Mu. Jadikan pula perpisahan kami nanti ya Allah perpisahan yang terjaga kami dari perbuatan dosa dan maksiat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami,
berikan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas ya Allah, dan kesembuhan dalam segala penyakit atas rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika di antara kami, keluarga kami ada yang sakit, sembuhkan kami dan mereka ya Allah, agar mereka dapat beribadah dengan sempurna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas hilaf dan salah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.